Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa dan sahabat Tafakkur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di penghujung daripada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan salah satu daripada hadiah Allah Subhanahu wa taala yaitu kita menutup bulan Ramadan dengan salat Idul Fitri. Yang mana kata para ulama hukum salat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Ini adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa. Maka oleh karena itu kita sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Hanya saja karena musim pandemi, sebuah musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia saat sekarang ini, sehingga ada beberapa tempat bahkan kita diperintahkan atau tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat id secara terbuka, baik di masjid ataupun lapangan ataupun di musola. Padahal ini adalah ibadah yang sangat istimewa dan tentu karena sebab-sebab darurat atau pandemi ini maka kita tidak bisa melaksanakan. Tapi bukan berarti kita tidak melaksanakannya sama sekali. Kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan di rumah bersama dengan keluarga, atau kalau memang kita tidak ada kawan bisa laksanakan secara sendiri. Nah, ada beberapa permintaan untuk membuat penjelasan secara praktek agar lebih mudah untuk dipahami. Maka pada kesempatan kali ini saya berusaha untuk menjelaskan secara praktek daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, karena berhubungan dengan pandemi ini dan kita mungkin sholat di rumah, ini bakal banyak yang akan menjadi imam-imam baru ya, mungkin selama ini belum berpengalaman menjadi imam Idul Fitri. Ini bisa jadi menjadi pengalaman pertama untuk menjadi imam sholat Idul Fitri. Sebagaimana kawan-kawan kita ini, insya Allah mereka juga bakal calon-calon imam di keluarga masing-masing ya. Udah siap jadi imam belum? Insya Allah ya. Baik, kita praktek dari awal. Pertama, sholat Idul Fitri walaupun di rumah tetap dianjurkan seperti biasa, bahwa dimulai dengan takbir ya, takbir di waktu pagi. Jadi pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan waktu duha ya. Artinya sebagaimana yang biasa kita laksanakan mungkin jam 7, jam 7.30 atau jam 8. Nah, itu waktu-waktu yang baik. Jadi sebelum kita melaksanakan, maka seperti juga kita melaksanakan di masjid atau di lapangan dengan memakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang bagus, tidak mesti baru ya, tapi pakaian yang bersih, yang baik, yang paling baik. Dan kemudian juga memakai wangi-wangian, pokoknya tetap lengkap. Kemudian juga mempersiapkan tempat yang bersih dan suci. Lalu kemudian itu tetap kita mulai dengan bertakbir ya, seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu kira-kira. Takbir, memperbanyak takbir karena hari itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi memang kita disunahkan. Setelah selesai ini semua, baru kemudian seperti biasa kita mulai dengan sholat. Jadi setelah dianggap semua persiapannya dianggap selesai, maka tentu kita mengajak keluarga ya, mengajak anak, istri. Tentu pengaturan sholatnya sama dengan sholat jamaah seperti biasa. Takbir yang ada dalam sholat Idul Fitri ini agak berbeda, karena menurut sebagian ulama bahwa takbir dalam sholat Idul Fitri yaitu selain daripada takbiratul ihram, nanti ditambah lagi 7 takbir di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua, selain daripada takbiratul intiqal, yaitu perpindahan rukun, takbir perpindahan rukun ketika berdiri dari sujud, itu ditambah lagi 5 takbir di rakaat kedua. Nah, ini kita mencoba untuk praktek. Jadi ada yang sebagai imam dan sebagai makmum ya.
Nah, jadi kalau imam nanti niatnya kalau mau dilafazkan misalnya usolli sunnatal Idul Fitri atau usolli sunnatan li'idil fitri. Kalau sebagai imam maka imaman. Nah, kalau sebagai makmum sebagai makmuman. Kemudian kalau sendiri maka tidak pakai makmuman dan juga tidak pakai imaman. Nah, setelah takbir pertama seperti biasa tetap membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Kemudian setelah itu diikuti dengan 7 takbir setelahnya, dan setiap antara takbir dengan takbir itu membaca lafaz tasbih ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi seperti itu. Kita coba sama-sama ya. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Coba kawan-kawan sebagai makmum niatkan. Coba Mas Daniel. Usolli sunnatal Idul Fitri makmuman lillahi ta'ala. Mantap tuh. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Setelah rakaat pertama, setelah takbir pertama ini takbiratul ihram membaca doa iftitah. Nah, baru setelah itu kemudian bertasbih, mengucapkan lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Itu pertama. Baru kemudian tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ini 2. Allahu akbar. 3. Allahu akbar. 4. Allahu akbar. 5. Allahu akbar. 6. Allahu akbar. 7. Selesai, itu takbir pertama. Jadi 7 takbir setelah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu, baru nanti 7 takbir setelahnya. Baru langsung baca ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selesai baru waladdallin. Nanti setelah Al-Fatihah baru kemudian masuk kepada ayat. Ini mana yang kita hafal. Afdalnya ya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Nah, setelah itu kemudian kita sujud, ruku, sujud seperti biasa. Lalu kemudian nanti berdiri dari sujud. Ini rakaat kedua. Kan biasanya kita bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Nah, itu takbir intiqal namanya. Jadi takbir dari satu perpindahan dari satu rukun kepada rukun. Nah, itu belum dihitung. Jadi setelahnya 5. Baru setelah takbir intiqal tadi maka baca lafaz zikir tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahu Akbar. Baru dihitung 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Allahu Akbar. 5. Nah, ini rakaat kedua. Tapi di sela-sela takbir itu tetap baca tasbih. Ini pelaksanaannya. Setelah itu membaca Al-Fatihah, membaca ayat, lalu kemudian salam. Nah, selesai daripada pelaksanaan ini, pelaksanaan sholat Idul Fitri, baru kemudian khatib naik mimbar atau misalnya berkhutbah kalau misalnya memang mau pakai khutbah, karena kalau sholat Id bersama dengan keluarga boleh pakai khutbah, boleh juga tidak. Nah, tapi kalau merasa lebih afdal pakai khutbah, ya lebih bagus pakai khutbah. Baru kemudian setelah selesai sholat maka berkhutbah. Tapi kalau misalnya sendiri tidak perlu pakai khutbah.
atau misalnya perempuan semua yang sholat tidak perlu pakai khutbah. Ini kalau ada laki-laki maka berkhutbahlah. Khutbah sama juga dengan khutbah Jumat, yaitu 2 khutbah, duduk di antara 2 khutbah sejenak. Lalu kemudian yang membedakan adalah dari permulaan. Nah, kalau dalam khutbah Idul Fitri itu dimulai dengan takbir 9 kali. Kalau dalam khutbah Jumat biasanya kan langsung dimulai dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau ini dimulai dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali. Baru kemudian setelah itu alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, memuji kepada Allah. Puji-pujian lah. Kemudian setelah itu berselawat, ada selawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu membaca ayat Quran yang mungkin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan juga menjelaskan dari segi isi serta mengajak untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pesan-pesan yang kira-kira menjadi nilai kebaikan, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah itu dia duduk. Nah, duduk antara 2 khutbah sejenak. Setelah itu berdiri di khutbah kedua dimulai dengan takbir 7 kali. Kalau tadi khutbah pertama dimulai dengan takbir 9 kali, ini dimulai dengan takbir 7 kali. Nah, setelah takbir seperti biasa juga alhamdulillahirabbil alamin, salawat, serta terakhir ditutup dengan mendoakan, berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat, mendoakan bangsa kita, mendoakan kondisi dan keadaan kita, mudah-mudahan segera membaik, bencana ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kira-kira penjelasan terkait dengan sholat Idul Fitri dan juga pelaksanaan khutbahnya. Kira-kira bisa dipahami ya semuanya ya. Dan sudah siap jadi imam semua? Insyaallah. Itu baru mantap tuh. Baik, barangkali itu mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan kita tetap bersemangat untuk melaksanakan sholat sunat yang istimewa ini, sholat sunat Idul Fitri. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.